Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1617. Bapak, lain, kita telah menembus 125 tanda titik. Jake bersorak gembira bahwa dia telah menekan selama ini, membuat semua anggota tim dari pusat perdagangan kota Nauritus senang. Meskipun mereka semua kelelahan, mereka menjadi bersemangat ketika mereka melihat ke atas dan melihat hasil mulia dari pelayanan jasa mereka. Mereka menghancurkan nilai tukar Sun Dollars dari Sunrise Land, kekuatan ekonomi kedua di dunia, dan mereka semua telah berkontribusi untuk ini. Perasaan berdiri di tengah badai ekonomi global dan mengacaukan situasi global ini cukup membuat siapapun, terutama laki-laki, mabuk dan terpesona. Kita sudah menerobos. Jasper tidak terlihat senang. Dia bahkan sedikit mengernyit. Dia berjalan ke Jake dan mulai memeriksa semua data transaksi. Jake sepertinya tahu apa yang dipikirkan Jasper dan berkata dengan penuh semangat, "Ini tidak mengejutkan, Tuan Lain." Dengan kerja sama sentel dan suntikan modal kamar dagang Hadok yang tak terduga, belum lagi kekuatan modal utama di pasar yang semuanya mengikuti kita untuk menjual pendek, hanya diharapkan bahwa Sunrise Land tertangkap basah dan tidak dapat bertahan. Apakah begitu? Jasper melirik danau dan bertanya. Jake sedikit bingung setelah Jasper memandangnya dan menanyakan pertanyaan itu. Bukankah? Jake bertanya dengan hati-hati. Tentu saja tidak. Jasper memelototi Jake. Tampaknya orang ini menjadi pusing karena kemenangan berturut-turut. Jadi, Jasper harus membawanya kembali ke dunia nyata. Sunrise Land adalah negara maju terbesar kedua di dunia dalam hal output ekonomi. Apakah sistem ekonomi negara seperti itu begitu mudah dipatahkan? Meskipun kami maju dengan kekuatan yang tidak dapat diatasi, saat Sunrise Land mulai beroperasi, dengan dokumen resmi, kerjasama modal swasta, dan bahkan Bank Sentral Sunrise Land, mimpi indah yang tampaknya sedang mekar ini akan segera hancur. Kami mungkin tampak kuat, tetapi pada kenyataannya, dana yang kami miliki tidak melebihi 500 miliar dolar AS. Di antara mereka, kami secara langsung mengontrol kurang dari 200 miliar dolar AS. Sebagian besar kekuatan terdiri dari uang panas dan institusi yang mengikuti kita untuk menghasilkan banyak uang. Total modal mereka melebihi 1 triliun dolar AS, tapi ini 1 triliun dolar AS akan segera meninggalkan kita dan mundur begitu ada masalah. Jika Anda menghitung uang panas dan uang institusional ini sebagai kekuatan kita sendiri, maka ketika kita menemukan titik dukungan utama, yang akan menunjukkan tekad defensif Sunrise Land untuk dolar Sun, uang panas dan institusi akan mulai mundur begitu tarik ulur dimulai, dan kita akan menjadi orang yang akan dikepung, dibunuh, dan dibongkar. Kata-kata Jasper membuat Jake pucat pasi. Lalu, di mana titik dukungan utama itu? Jake bertanya, mulutnya kering. Saya pikir akan ada resistensi yang kuat di 125, tapi resistance di sini masih tertahankan. Sekarang, sisi pendek kita kuat, yang menjadikannya waktu terbaik untuk mengepung dan menjarah saat kita memegang momentum terbesar. Bahkan jika Softwind dan Sunrise Land membangun pertahanan di 125, saya memiliki kepastian dan keyakinan besar bahwa kami bisa menembusnya. Tapi sekarang sepertinya titik ini sebenarnya di 130. Bab 1618. Jasper menyipitkan matanya sedikit dan melihat bahwa harga nilai tukar mata uang asing telah melonjak menjadi 126,6 pada saat ini. Dia melakukan deduksi dan perhitungan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya saat kemungkinan yang tak terhitung berkedip dan bertabrakan di benaknya. Akhirnya, dia menemukan beberapa strategi yang bisa diterapkan. Waktu tidak akan menunggu siapapun, dan tidak ada banyak waktu tersisa bagi Jasper untuk mempertimbangkan dan mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap keputusan. Karena itu, dia langsung mengeluarkan perintah. Menerbitkan nota kesepahaman investor atas nama JW Foundation. Segera rancang. Jake gemetar dan buru-buru memanggil seseorang. Seorang sekretaris senior segera berlari dan menunggu Jasper dengan hormat untuk berbicara. Mengingat kondisi nasional Sunrise Land, kebijakan moneter yang terlalu longgar, dan total hutang sosial yang tinggi, JW Foundation percaya bahwa Sun Dollars tidak dapat lagi menopang nilai tukar saat ini. JW Foundation secara resmi mengumumkan SOT pada Sun Dollars. Dalam waktu singkat ini, JW Foundation menyambut baik tindak lanjut dana dari seluruh lapisan masyarakat dari seluruh dunia.
JW Foundation akan memimpin dengan investasi sebesar 100 miliar dolar AS. Di bawah premis alasan, legalitas, dan kepatuhan, kami akan mengupayakan ruang keuntungan terbesar bagi investor. Saat Jasper selesai berbicara, sekretaris senior sudah menyusun teksnya. Setelah dengan cepat membolak-baliknya, Jasper menandatanganinya dan berkata, "Pergi dan publikasikan." Segera setelah sekretaris senior membuat pengumuman, Jasper menoleh dan berkata kepada Jake, "Apakah Anda tahu siapa orang yang paling mempesona dan sukses di lingkaran ibu kota?" Jake berkata dengan tulus, "Mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan mungkin telah gagal, namun sebagian besar hidup mereka adalah kemenangan penuh. Selain itu, mereka pasti telah berpartisipasi dalam lebih dari satu acara keuangan internasional besar dan bahkan mungkin menjadi salah satu pemimpin di dalamnya. Apa yang Anda katakan kepada saya adalah dari buku teks. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda adalah bahwa orang-orang ini seringkali adalah makhluk yang paling sukses dan paling hina di luar sana. Surga menghancurkan mereka yang tidak menjaga diri mereka sendiri. Merekalah yang berhasil menafsirkan ini dengan jelas." Jasper menunjuk ke hidungnya dan berkata, "Hari ini, aku akan menjadi orang yang lebih suka salah pada dunia daripada membiarkan siapapun salah padaku." Setelah pengumuman oleh JW Foundation dirilis, situasi keuangan yang sudah rumit dan kacau menjadi semakin tidak terduga. Tidak diketahui berapa banyak orang yang awalnya melihat memo ini, tetapi menyebar dengan cepat. Orang biasa bahkan tidak tahu bahwa senjata tingkat bom nuklir telah meledak di komunitas keuangan global. Ini adalah kegiatan bisnis eksternal resmi pertama sejak berdirinya JW Foundation, dan diarahkan pada penurunan tajam Sun Dollars. Kami semua mengira JW Foundation adalah senjata yang disiapkan Jasper untuk melawan Wall Street dengan ibu kota Summerland, tapi kami tidak menyangka itu akan mengenai Sun Dollars. JW Foundation adalah benchmark hedge fund yang menargetkan modernisasi dan globalisasi modal Summerland, yang berarti bahwa Summerland Capital memiliki kekuatan yang cukup untuk memasuki arena internasional. Meski begitu, itu memilih Sun Dollars dalam pertempuran pertamanya. Apakah itu benar-benar pilihan yang bagus? Berbagai media keuangan menanggapi berita tersebut, termasuk komentar khusus seorang komentator politik dan pembawa berita, yang sedang hangat membahas masalah tersebut. JW Foundation hanyalah dana modal Ventura yang baru didirikan, dan tidak memiliki prestasi gemilang di masa lalu. Dari segi volume, itu hanya bisa dianggap sebagai dana midstream bahkan di Wall Street, apalagi dalam skala global. Menurut akal sehat, media keuangan tidak akan terlalu memperhatikan yayasan semacam itu. Namun, Jasper adalah bosnya, dan Jasper adalah orang yang bisa mengalahkan indeks Dow Jones sendirian. Sementara media keuangan masih membahas dampak dari rilis memo ini, modal global langsung merespons. Lebih banyak hiu yang haus darah tertarik dengan memo ini, dan mereka mulai menggigit mata uang dolar Sun yang sudah goyah. Bab 1619. Alasan mengapa Jasper merilis nota kesepahaman ini adalah untuk menarik lebih banyak uang panas dan institusi untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tujuannya pun tercapai dalam waktu singkat. Dikatakan yang terpenting dalam keuangan adalah efisiensi. Waktu adalah uang. Ini adalah pepatah terkenal di industri ini, dan sepertinya kalimat ini sangat benar. Jasper mencermati volume transaksi yang meningkat dan lambatnya penurunan nilai tukar Sun Dollar. Kemudian, dia tersenyum pada Jake di sampingnya. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya Jaka. "Kumpulkan momentummu dan hancurkan 130 poin," kata Jasper dengan sungguh-sungguh. Dengan pesanan dari Jasper ini, dana ratusan miliar dolar mulai bergulir. Pada saat ini, dana short selling yang mengikuti Jasper mencapai tingkat yang menakutkan triliun dolar AS. Uang itu berasal dari investor dan rekening yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia. Mereka semua datang dengan satu tujuan, yaitu mengukir dolar matahari. Beberapa menit kemudian, nilai tukar dolar matahari turun di bawah 128 untuk pertama kalinya, hanya satu titik jauh dari sejarah rendah. Terakhir kali nilai tukar dolar matahari mencapai harga ini adalah sebelum penandatanganan Plaza Accord. Pada saat ini, saat dia berdiri di lantai atas markas Softwind di Eastern Capital, Miles menatap layar dengan lekat. Anak Summerland ini adalah pengganggu yang tak tertahankan. Miles membanting tangannya ke meja besar dan meraung, "Ekonomi Sunrise Land tidak boleh dijarah oleh kelompok bandit ini. Ini akan menjadi aib bagi negara kita dan bangsa ini."
Seorang pria berjas hitam dengan ekspresi teliti berdiri dan berkata dengan wajah serius, Jasper telah mengeluarkan nota kesepahaman, yang menyerukan uang panas untuk memasuki pasar nilai tukar Sun dolar bersama-sama. Sangat sulit bagi kami untuk menahan tekanan yang begitu kuat. Kita harus melakukannya, bahkan jika itu sulit. Sekarang, wakil kepala akan bertindak sebagai kepala sementara. Kita hanya perlu mengulur sedikit waktu. Miles menggertakkan giginya. Tentu saja, dia mengerti apa yang dikatakan pria itu, tetapi ketika keadaan mencapai titik kritis, Sofwin harus menyelesaikan masalah yang mereka sebabkan sendiri. Jika tidak, bahkan jika krisis Sun Dollars berlalu, Sofwin tidak akan mampu bertahan dari krisisnya sendiri. Saat dia memikirkan hal ini, Miles ingin meminta seseorang untuk menyeret Echo di depannya dan memotongnya menjadi ribuan keping. Jika bukan karena si idiot ini, Sofwin tidak akan berada dalam situasi ini. Tuan, Soros ada di telepon. Asisten itu berjalan ke arah Miles dan berbisik. Miles melambai dan membubarkan semua orang sebelum menjawab telepon. Aku tidak bisa menghentikannya. Kalimat pertama Soros membuat wajah Miles jatuh. Tapi kamu bilang kamu bisa menghentikannya di 130 poin. Miles berkata dengan amarah yang tertahan. Apakah kamu bodoh? Soros menyeringai dan berkata dengan nada kesal, Jasper telah menarik kekuatannya yang berikutnya dan memohon untuk menembus 130 poin. Penglihatan anak ini sangat ganas, dan kekejaman metodenya membuatku merasa terancam. Kami semua meremehkannya. Kita harus menggunakan sedikit kekuatan untuk melawan dan memblokir 125 poin, tapi kami tidak melakukannya. Jasper melihat itu dan menyadari bahwa garis bawah psikologis kita ada di 130 poin. Di penghujung hari, ketika dia melihat bahwa bahkan Soros hanya bisa mundur, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kami telah mundur ke tepi tebing, tidak ada harapan sekarang. Jangan khawatir, aku punya rencana. Apakah Anda tahu apa itu honeypot? Soros tertawa. Ketika datang ke investasi, dia mungkin lawan Miles, dewa investasi di Sunrise Land, tetapi ketika datang ke hedge fund, dia adalah salah satu yang terbaik di dunia. Itu hanya jebakan umpan. Apa yang diinginkan Jasper dan agen uang panas? Laba, dan kami akan memberikannya kepada mereka. Pada 130 tanda titik, kami akan pergi 300 miliar dolar AS untuk mereka perebutkan. Setelah mereka menyelesaikannya, mereka pasti akan menerobos 135. Banyak waktu akan berlalu sebelum ini terjadi. Negeri matahari terbit pemerintah akan memiliki cukup waktu untuk membiarkan bank sentral menggunakan cadangan devisa untuk memasuki pasar untuk mengepung dan menekan pendanaan utama Jasper. Kemudian, mereka dapat membuat pengumuman. Setelah Soros mengatakan itu, Miles memiliki momen bola lampu. Pada saat ini, dia tercerahkan. Namun, keputusan ini tidak begitu mudah. 300 miliar dolar AS sudah cukup untuk menenggelamkan semua Sofwin, kata Miles. Ini yang perlu kamu pertimbangkan. Saya sudah memberikan solusinya, tapi bagaimana caranya, saya tidak akan ikut campur, kata Soros enteng. Miles menjawab dengan gigi terkatup, seberapa yakin kamu? Pasar modal tidak pasti. Jika Anda bertanya kepada saya seberapa yakin saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa saya tidak yakin karena setiap keputusan yang saya buat didasarkan pada premis kegagalan, jawab Soros. Lalu bagaimana Anda mengharapkan saya untuk membuat keputusan ini? Miles marah. Kita sedang membicarakan 300 miliar dolar AS. Jika tindak lanjut gagal, maka kami akan memberikan 300 miliar untuk apa-apa. Selama Bank Sentral Sunrise Land cukup cepat untuk melepaskan cadangan devisa, maka Jasper tidak akan bisa lari meski dia mau. Dia akan membutuhkan waktu untuk menarik volume ratusan miliar dolar. Kata-kata Soros membungkam Miles. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, tetapi modal Wall Street harus membantu saya dalam masalah ini, kata Miles. Jangan khawatir, Wall Street tidak hanya akan menyaksikan Sun Dollars jatuh. Bab 1620. Pasar nilai tukar dolar matahari penuh dengan setan. Nilai tukar dolar matahari terus mendekati 130 tanda. Bapak, lain, perlawanannya tidak sekuat yang kita bayangkan. Jake melapor ke Jasper. Di desktop di depan Jasper ada 5 atau 6 monitor, yang masing-masing menampilkan deretan data yang padat. Meskipun aliran data yang sangat besar ini menakutkan, itulah yang tersisa setelah tim analis profesional menyaring sebagian besar data yang tidak perlu.
Terus menerobos. Jasper mengangkat alisnya sedikit dan berkata, semuanya sudah dipertaruhkan. Apakah itu Softwind atau Wall Street, tidak akan ada kemunduran. Kita harus istirahat 130 poin. Oke, setelah Jake menjawab, dia segera kembali ke posisinya dan mulai menginstruksikan tim untuk mengeksekusi perintah tersebut. Pada saat ini, penjual pendek memperlakukan pusat perdagangan Jasper Snouritus City sebagai inti dan pusat perdagangan Harbor City dan Waterhoof City sebagai afiliasi. Bersama-sama, mereka membentuk eselon pertama inti. Eselon kedua adalah Sentel Corporation dan Dana Kamar Dagang Haddock yang baru saja bergabung. Alasan mengapa mereka disebut eselon kedua bukan karena kekuatan mereka tidak cukup kuat. Faktanya, dana dari dua entitas yang digabungkan jauh lebih banyak daripada 3 pusat perdagangan Jasper. Bagaimanapun, mereka memiliki sejarah. Namun, penjual pendek menerapkan perintah Jasper sebagai inti mereka sekarang. Ini diakui oleh semua orang, jadi karena ini, mereka hanya bisa dianggap sebagai eselon kedua. Pinggiran terakhir adalah uang panas dan institusi lainnya. Ukuran dana ini adalah yang terbesar, tetapi juga yang paling tersebar. Tanpa otoritas inti, mereka hanya akan mendasarkan tindakan mereka pada arah dan situasi pasar. Mereka adalah yang paling tidak terkendali, tetapi karena mereka tidak terkendali, mereka juga yang paling berbahaya. Adapun sisi panjang, itu jauh lebih sederhana. Modal Softwind dan Wall Street adalah intinya, dan ibu kota lokal Sunrise Land adalah pinggirannya. Meskipun kekuatan pinggiran tidak kuat, Softwind dan Wall Street Capital sama-sama raksasa. Saat kedua belah pihak perlahan saling berhadapan, nilai tukar dolar matahari terus mendekati 130 tanda titik sekarang sudah tercapai 129 poin. Namun, saat hendak menerobos 130 titik dukungan titik dari 129 poin, beruang menghadapi perlawanan sengit dari sapi jantan. Pada data pasar, harga kurs Sun dolar secara konsisten berhenti di 129 dan 129.8. Ini berarti celana pendek itu menyerang dengan ganas, tetapi celana pendek itu tetap bertahan dan bertahan di 129.9 poin. Bapak, lain, perlawanan telah muncul, dan itu sangat kuat. Saat ini, kedua belah pihak telah berinvestasi hampir 150 miliar dolar AS masing-masing, tetapi kami masih tidak dapat melihat garis bawah dari pertahanan yang panjang. Ketika Jake mengatakan itu, Jasper sudah berjalan ke arahnya. Pada saat ini, persaingan sengit antara kedua belah pihak telah berlangsung selama 5 menit. Meskipun 5 menit terasa seperti waktu yang singkat, 150 miliar dolar AS dari kedua belah pihak telah habis pada periode ini, dan jumlahnya masih terus meningkat dengan pesat. Beritahu pusat perdagangan Waterhoof City dan Harbor City untuk mundur dan memberitahu Sentel untuk memperlambat serangan dengan tepat. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.